Nah, selain saya yang aktif menjadi anggota, saya juga pernah menjabat sebagai pengurus di UKM LKMM. Untuk pencapaian aku saat ini, aku sudah mulai bisa membangun bisnis sendiri. Aku ikut National Active Citizen di Bali. Pas di Januari 2020 kemarin, aku dapat beasiswa Pembangunan Jaya. Salah satunya dengan join UKM LKMM. Setelah aku menjadi anggota aktif di UKM ini dan menjalankan berbagai kepanitiaan, aku lanjut ikut organisasinya yang dimana aku masuk ke divisi transisi internal. Di UKM LKMM aku benar-benar ditempa untuk siap menghadapi dunia kuliah dan dunia kerja, dan dimana di sini aku juga belajar untuk bagaimana memimpin diri sendiri dan orang lain, berkolaborasi dalam tim, dan bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu untuk mau belajar lebih. Di sini juga membuka berbagai kesempatan dan diajarkan juga bagaimana supaya kita tuh selalu take chance atau mengambil berbagai kesempatan yang ada. Aku bisa dapetin beasiswa itu salah satunya karena LKMM. Kenapa sih karena LKMM? Karena LKMM lah yang udah kasih aku banyak banget pembelajaran dan pengalaman baru dari kegiatan kepanitiaannya dan juga dari pelatihan-pelatihan soft skill yang udah dikasih sama LKMM. Jadi dari hal-hal tersebut yang udah aku dapetin itu jadi salah satu penunjang aku bisa diterima di beasiswa Pembangunan Jaya. Nah, yang pertama, kalau dari beasiswa Jarum itu ya sebenarnya tinggal mengikuti prosedurnya aja sih. Mendaftar secara berkas, diterima, lalu mengikuti rangkaian seleksi tes, keterima, lalu interview, akhirnya keterima. Tuh. Itu juga kalau dari TED, itu saya tinggal mengisi license yang mereka sudah berikan formatnya, saya buat, saya konsepkan, saya kirim, akhirnya terima. Terus juga kalau tutor, ya saya mendapat kesempatan, dapat panggilan dari ya kerabat untuk mengajar gitu. Terus juga kalau untuk bisnis ya, saya memulai itu semua. Saya mendapatkan kesempatan-kesempatan itu karena ya saya punya bekal dari LKMM. Kayak misalnya kalau saya membuat acara nih di TEDx itu, ya kan berarti kan saya pernah merasakan berdinamika di dalam organisasi itu kan diajarkan gitu. Terus juga cara saya menyampaikan pendapat kalau pada saat beasiswa atau misalnya lagi harus ngomong depan publik itu kan ada latihannya dari LKMM dan ada training class-nya gitu. Terus juga pada saat saya ngajar itu kan nggak tiba-tiba saya bisa ngajar, saya bisa ngomong gitu kan tentang materi, tapi kan saya belajar cara menyampaikan sesuatu secara efektif itu belajar dari training class LKMM juga gitu. Nah, yang paling penting sih saya belajar itu tadi time management. Ketika saya kan karena saya juga kuliah kan, jadi ada beberapa kegiatan akhirnya saya harus belajar time management, saya harus belajar beradaptasi, itu kan semua didapatkan soft skill itu dari LKMM. Tentunya salah satu faktor yang mendukung aku untuk pencapaian tersebut adalah UKM LKMM. Karena di UKM LKMM aku mempelajari soft skill yang perlu dikembangkan seperti leadership, bagaimana cara kita memanage waktu kita agar lebih efektif, dan juga bagaimana kita memanage people untuk bekerja sama dengan kita. Dari beasiswa itu pastinya jadi tambahan lagi untuk aku jalani perkuliahan dan makin memicu aku juga untuk terus cari pencapaian baru, tapi pastinya harus terus diimbangin sama cari pengalaman di LKMM. Yang aku dapat dari pencapaian itu ada banyak. Yang pertama networking. Aku jadi bisa punya teman yang banyak, terus memperluas jaringan koneksi juga. Kemudian di sini aku juga bisa sharing knowledge dengan teman-teman, juga berbagi informasi-informasi yang tentunya akan mengembangkan diri aku lebih baik. Kemudian yang ketiga, aku juga mendapatkan kepuasan batin karena dengan menang lomba atau mengikuti kegiatan-kegiatan mewakili Atmajaya, aku dapat mengharumkan nama kampusku. Yang pertama, dapat kebanggaan buat diri sendiri, terus aku juga dapat potongan uang kuliah, jadi bisa bantu ringanin orang tuaku. Terus aku dapat pengalaman, relasi, terus teman-teman baru dari acara-acara yang aku ikutin, dan plus banget aku bisa jalan-jalan gratis. Untuk yang didapetin banyak banget sih. Yang pertama, sampai sekarang pun aku masih ngerasa seneng gitu, karena menurut aku ini pengalaman yang cukup jarang dan gak semua orang bisa dapetin. Terus aku juga di sana dapat koneksi-koneksi karena kan di sana aku bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan asal usul yang berbeda juga.
Terus selain itu menurut aku juga mendapatkan pembelajaran untuk berkomunikasi sih, karena kan di sana orang-orangnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Jadi kita harus belajar untuk menyampaikan sesuatu tanpa menyinggung perasaan mereka. Ya walaupun menurut aku memang bahasa itu penting karena kita tinggal di negeri orang, tapi harus diimbangi juga dengan penyampaian. Karena kalau kita bisa menyampaikan dengan bahasa mereka tapi kita menyinggung, kan nggak enak juga ya. Kita bisa bukannya cari teman malah dapat musuh gitu. Terus berterima kasih lagi sama LKMM, karena di LKMM sendiri aku juga udah ketemu dengan banyak orang kan, dengan teman-teman baru, dan udah belajar menyesuaikan diri untuk berkomunikasi sama mereka juga. Nah, sehingga ketika di negeri orang itu, aku jadi lebih terbiasa untuk lebih bertoleransi, lebih nggak ceplas-ceplos, dan lain sebagainya. Baik lagi nih, saya ngomongin beasiswa, ya udah pasti dapetin pelatihan. Kalau dari Jarum itu ada 3 pelatihan. Yang pertama itu adalah character building, terus juga ada leadership development, lalu yang terakhir nation building gitu. Terus juga yang paling pasti kalau dari sebuah beasiswa pasti mendapatkan uang tunai gitu. Lalu kalau di TED, apa yang saya dapetin itu tadi, gimana caranya bekerja sesuai dengan standar sebuah conference internasional gitu loh. Mereka ada standarnya dan kita harus bekerja mengikuti standar mereka gitu. Itu kan berarti ada level yang kita kita upscale gitu. Kita lebihkan dari diri kita gitu kan. Jadi mengupgrade diri sih sebenarnya. Jadi ini bukan cuma kepanitiaan yang biasa yang pada umumnya kita dapetin di kampus atau di sekolah gitu. Lalu kalau mengajar, ya pasti gimana caranya saya mengajar orang supaya orang ngerti gitu. Itu sih yang saya dapatkan ya, sama yang pasti dapat uang pendapatan dari situ. Yang aku dapatkan atas pencapaian tersebut, tentunya aku bisa mempelajari banyak hal baru di sekitar aku, dan juga aku bisa memperluas koneksi serta sharing-sharing dengan teman-teman sekalian tentang apa yang diketahui dan apa yang bisa dipelajari, sehingga juga memberikan dampak positif bagi sekitar aku. Pesanku buat adik-adik, yakinkanlah dirimu bahwa apa yang kamu tanam akan kamu tuai. So, what are you waiting for? Join organization. Gain experience, level up, and keep up your spirit. Thank you. See you soon. Untuk teman-teman maba 2020, semangat menjalani perkuliahannya walaupun secara online. Dan juga jangan lupa untuk aktif dengan ikut organisasi supaya teman-teman bisa dapat pembelajaran dan pengalaman baru yang bisa jadi penunjang teman-teman ke depannya nanti untuk achieve sesuatu. Misal dapat beasiswa kayak aku. Dan juga jangan lupa yang paling penting adalah organisasi yang harus teman-teman pilih itu UKM LKMM. Thank you. Untuk teman-teman mahasiswa baru Unikat Majaya, semangat terus kuliahnya dan jangan takut untuk berorganisasi dan terus kembangkan diri kalian menjadi lebih baik lagi. Di sini keluarga UKM LKMM siap membantu kalian untuk mencapai apapun yang kalian inginkan, dan juga kami siap untuk membantu kalian dalam pengembangan diri kalian menjadi lebih baik lagi. Selama kuliah, kalian harus cobain untuk berorganisasi. Jangan pernah takut, jangan pernah mikir kalian bisa atau enggak. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, waktu yang udah lewat kalian nggak bisa putar kembali, dan organisasi itu sangat penting buat kedepannya. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan takut ya untuk bergabung di organisasi, karena organisasi itu penting. Seperti yang aku bilang di awal, organisasi itu juga merupakan salah satu kriteria mutlak yang pasti kalian temuin di mana-mana gitu sebagai suatu syarat. Nah, jangan takut juga kalian akan keteteran kuliahnya atau kalian akan kesibukan. Aku nggak bilang kalau misalnya organisasi itu bakal santai, tapi balik lagi ke kalian. Kalau kalian mau untuk mengatur jadwal kalian mau untuk menyesuaikan diri kalian, maka kalian pasti bisa untuk nggak keteteran hal-hal tersebut gitu. Karena di LKMM ini kalian tuh mostly bakal learning by doing, jadi kesempatan yang berharga banget sih. Dan di LKMM sendiri kalian bisa memilih untuk aktif maupun tidak aktif. Kalau kalian mau aktif, kalian mau terus berkembang, LKMM menjadi wadah yang tepat. Tapi kalau kalian tidak mau aktif, LKMM juga nggak bakal memaksakan itu ke kalian. Jadi, yuk join LKMM. Teman-teman, aku cuma punya satu pesan, yaitu ikut aja. Nggak usah dipikirin, ikut aja. Kenapa? Karena teman-teman pernah dengar nggak sih pepatah yang bilang,
pelaut yang handal itu nggak pernah lahir dari laut yang tenang gitu loh. Aku nggak bilang masuk ke organisasi itu akan kayak tsunami, enggak. Tapi teman-teman di situ akan belajar beradaptasi, terus juga mengerti perbedaan, berdinamika dengan orang lain, terus juga cara menyampaikan pendapat, gimana cara kita mengalah, itu semuanya kita dapetin, dan itu bekal yang kuat banget. Aku nggak mungkin bisa dapetin 4 pencapaian tadi yang aku sebutin kalau aku nggak berlatih gitu, nggak berlatih langsung. Nah teman-teman, berlatih itu bukan cuma sekedar teori ya teman-teman, tapi langsung praktek, langsung turun, langsung terjun, langsung tahu nih gimana rasanya gagal apa segala macam. Teman-teman punya keuntungan dibanding orang-orang tua di sana. Teman-teman itu boleh banget untuk melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Di sini tempat teman-teman untuk belajar dan tahu apakah teman-teman itu minatnya di mana dan juga kelebihannya apa. Ini tempat dan waktu yang paling tepat buat teman-teman belajar semua itu. Jadi teman-teman, selagi masih di kuliah gitu ya, ada kesempatan diambil aja gitu. Jadi nggak ada ruginya teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman ngomong, tapi kan kuliahnya ntar gimana kak, ketinggalan apa segala macam. Enggak teman-teman, aku udah sampai semester 7 nggak pernah sih ngerasain adanya kayak kok kuliah kayak gini ya, kok jadinya kehambat ya, enggak. Itu semua tergantung teman-teman dari manajemen prioritas teman-teman gitu. Jadi kalau dari aku, ikut aja, nggak usah takut. Banyak juga teman-teman dan juga senior yang bisa bantu teman-teman untuk berkembang lebih gitu. Jadi ikut aja ya teman-teman.